tugas demonstrasi intelektual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Itu ya Bu Yeni. Di sini saya terima kasih sebelumnya kepada Bu Yeni yang sudah meluangkan waktunya membantu saya dalam pembuatan tugas demonstrasi intelektual ini. Oke, Mas. Izin memulai ya Bu Yeni ya. Bu Yeni, selama ini bagaimana Ibu Yeni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, saya coba jawab ya, Pak Kurniawan. Kami sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kembang untuk mengetahui kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu dengan cara mengidentifikasinya, yaitu sesuai dengan apakah itu dikatakan salah dan benar, itu namanya kan bujukan moral, karena sesuai hukumnya seperti itu, dan untuk dilema etika itu kedua-duanya dikatakan benar. Luar biasa Bu Yeni, terima kasih. Untuk yang kedua Bu Yeni, mohon izin, selama ini bagaimana Bu Yeni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Yeni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang mengandung nilai kebajikan? Ya, begini. Untuk pengambilan keputusan di sekolah kami, saya tidak hanya berkepentingan untuk diri sendiri sebagai kepala sekolah. Yang pertama, saya akan mengadakan rapat bersama-sama, dan keputusan itu berdasarkan dengan pemikiran kami, keputusan sesuai dengan kemajuan SDM yang ada, gitu ya. Dan selanjutnya apabila keputusan itu memang memerlukan pendapat, misalkan dari pengawas kami, saya mencoba untuk berdiskusi dengan beliau di satker kami. Dan apabila itu memang masih belum puas, ya kan, kami akan berdiskusi juga dengan satker kami. Tetapi itu semua dilakukan tidak hanya kami lakukan dengan para PTK guru saja, tetapi dalam rapat besar dengan komunitas kami, ya, wali murid yang ada, apabila itu memang untuk kemajuan pendidikan SD kami dan kasus-kasus yang memang perlu pemikiran yang matang. Begitu Pak. Luar biasa Bu Yeni ya. Berarti sebelum pengambilan keputusan itu kan memang memerlukan bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu ya. Supaya dalam pengambilan keputusannya nanti itu tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Saling memikirkan yang matang, dan semua tidak ada yang dirugikan. Ya, dari pihak yang dirugikan. Terima kasih Bu Yeni. Untuk selanjutnya ya Bu Yeni, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Yeni lakukan selama ini? Prosedur. Ya, prosedur ya. Misalnya dalam program sekolah kami, tetap yang utama kami program itu kita memang rapatkan. Kita ambil program itu yang terpenting, visi misinya jelas, ya kan, memang untuk kemajuan pendidikan SD kami, dari siswanya itu untuk kemajuan semakin meningkat outputnya, atau memang kegiatan ekstrakurikulernya bagaimana gitu. Dan itu memang dipikirkan yang matang sesuai dengan kondisi yang ada di SD kami. Luar biasa ya Bu Yeni ya, program-program di SD Bu Yeni itu sangat terstruktur sekali ya. Iya, harus begitu awalnya. Untuk selanjutnya ya Bu Yeni ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yeni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif. Misalkan ada permasalahan di kelas, ya, memang kami bicarakan, ya, misalkan siswa dengan gurunya, saya persilahkan untuk mencari solusi yang terbaik. Jika memang sudah gurunya sudah bisa mengatasi, berarti
masalah tersebut sudah terselesaikan. Tetapi apabila memang tidak, beliau bisa mengangkat kepada kami, menjelaskan bagaimana masalahnya, dan kami bisa mencari jalan solusi yang terbaik. Jalan solusi yang terbaik itu tidak berdasarkan ide kami sebagai kepala sekolah, tapi bagaimana mana baiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tidak ada yang dirugikan, Ya. seperti yang saya jelaskan di depan, Ya. gitu ya. Tapi memang misalkan memang perlu pemikiran yang matang lagi, ya. Ya. Kami diskusikan dengan PTK wali kelas yang Ya. ada, Ya. gitu. Tetapi jika memang tidak bisa, seperti yang saya jelaskan, istri saya mencari tambahan motivasi, masukan, nasihat, karena kami sendiri punya pengawas, Ya. itu. Berarti lebih mengutamakan memang dalam hal kolaborasi ya Bu ya. Iya, Di sini memang ya. penting Ya. Iya. Musyawarah itu memang jalan yang tepat. Jalan yang tepat. Iya. Terima kasih banyak Bu Yeni. Nah, untuk selanjutnya Bu Yeni, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Bu Yeni sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus